Hilliard. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick, bitches on my line, and you know. Shalom, kami dari kelompok 8 mata kuliah manajemen portofolio dengan dosen pengampu Bapak Dr. Posma Sariguna Johnson Kennedy Hutasoy, SE MSI MSA. Saya Laura Bagdata Mubolon dengan NIM 2231157101 dan teman saya Cindy Sri Deviana Manalu dengan NIM 20311500008. Dan kelompok kami akan mempresentasikan tentang Capital Asset Pricing Model atau yang biasa dikenal dengan CAPM. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman kami, Cindy. Oke, jadi Capital Asset Pricing Model atau yang dikenal dengan CAPM ini adalah model yang memprediksi mengenai hubungan yang diamati antara risiko aset dan imbal hasil yang diharapkan. Jadi CAPM ini adalah seperangkat prediksi mengenai pengembalian yang diharapkan dari aset berisiko. Jadi hubungan dari risiko aset dan imbal hasil yang akan diharapkan ini memiliki 2 fungsi penting, yaitu sebagai tolak ukur tingkat pengembalian dan membantu membuat perkiraan. Jadi Capital Asset Pricing Model ini diperoleh menggunakan prinsip diversifikasi dengan asumsi yang disederhanakan. Adapun orang-orang yang berkontribusi dalam perkembangan model CAPM ini adalah yang pertama adalah Markowitz, yang kedua adalah Serp, Littner, dan Moskvin. Adapun asumsi-asumsi dalam CAPM, yaitu ada investor individu merupakan price taker, yang kedua horizon investasi yang single period, investasi terbatas pada perdagangan aset keuangan, tanpa pajak dan tanpa biaya transaksi, meminjam risk free, dan informasi tanpa biaya dan tersedia untuk semua investor, dan investor rasional dan optimis terhadap nilai mean variance dan ekspektasi bersifat homogen. Jadi, anggaplah semua investor dalam CAPM ini mengoptimalkan portofolio mereka ala Markowitz, yang artinya setiap investor itu menggunakan daftar input, yang dimana daftar input ini adalah return yang diharapkan dan matriks kovarian untuk menggambarkan garis batas yang efisien dengan menggunakan semua aset yang berisiko. Jadi, ketika investor menggunakan daftar input yang sama, maka hal ini berarti bahwa input yang sama untuk portofolio mereka itu dikatakan akan identik. Jadi karena pasar portofolio ini adalah agregasi dari semua portofolio berisiko yang identik, maka portofolio tersebut akan memiliki risiko yang sama. Jadi market portofolio itu atau M dan dalam capital market lain, dan seluruh investor akan menghold portofolio yang sama untuk dan market portofolio ini berisi seluruh sekuritas dan proporsi tiap sekuritas yang nilai pasar sebagai persentase dari total nilai pasar. Adapun risk premium dalam pasar portofolio itu bergantung dalam rata-rata risk aversi atas seluruh partisipan dalam pasar. Yang selanjutnya, risk premium pada sekuritas individual adalah fungsi dari kovariansnya dengan pasar yang sama. Selanjutnya ada gambar perbatasan efisien dan capital market line, yang dimana capital market line ini menggambarkan hubungan antar ekspektasi return dengan resiko total dari portofolio efisien yang digambar dengan portofolio M tadi. Jadi portofolio pasar yang tadi itu merupakan titik persinggungan yang bisa dilihat dalam gambar yang bergaris yang warna biru. Portofolio market M ini merupakan titik persinggungan antara garis risk free dengan kurva efisiensi frontier. Jadi garis yang warna biru
ini yang memotong pada titik risk free ini adalah selisih tingkat ekspektasi return dari pasar portofolio atau expected return market dengan risk free rate of return-nya itu merupakan tingkat abnormal return yang bisa diperoleh investor. Jadi sebagai kompensasi atas risiko portofolio pasar yang harus ditanggung oleh si investor ini. Jadi selisih market return dan risk free return ini disebut dengan premi dari portofolio. Selanjutnya, yang dimana risk premium pasar ini pada sekuritas individu merupakan suatu fungsi atas kontribusi sekuritas individunya terhadap risiko atas portofolio pasar. Dan suatu risk premium sekuritas individual ini adalah suatu fungsi dari covariance atas return dan aset yang membentuk portofolio pasar. Selanjutnya ada return dan risk untuk sekuritas individual yang dimana risk premium pada market portofolio akan sama dengan resikonya dan tingkat atas aversi resiko dari investor akan dijelaskan dengan rumus ekspektasi return dari market dikurangi risk free sama dengan rata-rata tingkat aversi variance atas market portofolio. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Laura. Baik, terima kasih Cindy. Untuk selanjutnya, ini merupakan contoh yang kita ambil dari perusahaan dengan kode market GE atau General Electric. Covariance atas return GE terhadap portofolio pasar sendiri, rumusnya merupakan covariance dari return GE terhadap return market sama dengan covariance return GE terhadap sigma dari weighted K yaitu saham dikali dengan return saham sama dengan sigma weighted K dikali dengan covariance return K terhadap return GE. Oleh karena itu, rasio imbalan terhadap resiko pada investasi di GE yang rumusnya adalah sebagai berikut. GS contribution to risk premium per GS contribution to variance sama dengan weighted GE dikali dengan expected return GE dikurang dengan risk free per weighted GE dikali dengan covariance return GE terhadap return market sama dengan expected return GE dikurang risk free dibagi atau per covariance return GE terhadap return market. Rasio imbalan terhadap risiko untuk investasi dalam portofolio pasar yaitu market risk premium dibagi dengan market variance yang sama dengan expected return market dikurang dengan risk free dibagi dengan variance market atau standar deviasi dari market kuadrat. Saat equilibrium, seluruh rasio imbalan terhadap risiko ialah sama termasuk GE, yaitu rumusnya expected return GE dikurang dengan risk free per covariance return GE terhadap return market sama dengan expected return market dikurang risk free per variance market. Kemudian dilakukan perhitungan matematika dari rumus sebelumnya yang di bawah yang biru ini, dilakukan perkalian silang, didapatkan rumus yang selanjutnya yaitu expected return GE dikurang dengan risk free sama dengan covariance return GE terhadap return market per variance market dikali dengan expected return market dikurang dengan risk free. Nah, untuk covariance return GE terhadap return market per variance dari market itu merupakan rumus daripada beta. Oleh karena itu, beta dari saham yaitu saham GE untuk kasus ini atau contoh ini. Oleh karena itu, kita akan mendapatkan rumus yang dipersingkat yaitu expected return daripada GE sama dengan risk free-nya dipindah menjadi positif. Kemudian rumus yang tadi itu diubah yang merupakan sama dengan beta GE dikali dengan expected return market dikurangi dengan risk free yang sebagai berikut. Hubungan return beta yang diharapkan. CAPM berlaku untuk keseluruhan portofolio karena expected return portofolio atau yang dalam contoh sebelumnya GE sama dengan sigma dari weighted saham dikali dengan expected return saham dan beta portofolio sama dengan sigma dari weighted saham dikali dengan beta saham. Ini juga berlaku untuk portofolio pasar yaitu expected return market sama dengan return
sama dengan risk free ditambah dengan beta market dikali dengan expected return market dikurang dengan risk free, di mana perlu kita ingat yaitu beta dari market adalah 1. Selanjutnya ada figure 9.2 mengenai security market line. Karena beta pasar adalah 1, maka kemiringannya adalah premi risiko portofolio pasar. Pada titik di sumbu horizontal di mana beta sama dengan 1, kita dapat membaca dari sumbu vertikal hasil diharapkan dari portofolio pasar. Hal ini berguna untuk membandingkan garis pasar sekuritas dengan garis pasar modal. SML membuat grafik premi risiko aset individual sebagai fungsi dari risiko aset. Ukuran risiko yang relevan untuk aset individual yang dimiliki sebagai bagian dari portofolio yang terdiversifikasi dengan baik bukanlah deviasi standar atau varians dari aset, melainkan kontribusi aset terhadap varians dari portofolio. Model indeks dan return realisasi. Untuk KPM berdasarkan return yang diharapkan, rumusnya ada expected return I, itu merupakan saham, sama dengan risk free ditambah dengan beta saham dikali dengan expected return market dikurang dengan risk free. Untuk mengubah dari return yang diharapkan ke return realisasi, digunakan model indeks dalam bentuk return berlebih, yaitu untuk rumusnya R besar ini merupakan return realisasi suatu saham, yaitu I sama dengan alfa saham ditambah dengan beta saham dikali return market ditambah dengan error dari saham. Asumsi dan perluasan KPM dapat secara lebih eksplisit mengidentifikasi seperangkat asumsi penyederhanaan yang menjadi dasar model ini, di mana semua model terdiri dari seperangkat asumsi, pengembangan model secara logis atau matematis melalui manipulasi asumsi-asumsi tersebut. 3. Seperangkat prediksi. Kita dapat menguji sebuah model dengan ada 2 cara. Yang pertama, normatif, dan kedua, positif. Untuk pengujian normatif sendiri itu untuk menguji asumsi-asumsi model, sedangkan untuk pengujian positif itu untuk menguji prediksi-prediksi. Kesimpulan dari semua ini adalah bahwa pengujian model hampir selalu positif. Kita menilai sebuah model berdasarkan keberhasilan prediksi empirisnya. Likuiditas dan KPM. Likuiditas adalah kemudahan dan kecepatan suatu aset dapat dijual dengan nilai pasar wajar. Ketidaklikuiditan premium merupakan diskon dari nilai pasar wajar yang penjual harus terima untuk memperoleh suatu penjualan yang cepat. Dihitung sebagian dengan bid-ask spread, di mana bid-ask spread ini merupakan selisih antara harga tertinggi yang akan dibeli oleh investor dan harga terendah yang bersedia dijual oleh investor lain atau yang akan menjual sahamnya. Karena biaya perdagangan lebih tinggi, diskon ketidaklikuiditan akan lebih besar. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, Tuhan memberkati.